Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum barakati fid dharain amin. Babul i'rabi. Hadza babul i'rabi. Adapun hal ini itu bab i'rab. Al i'rabu adapun i'rab huwa itu adapun i'rab taghyiru awakhiril kalimi itu merubahnya akhir-akhir kalimat likhtilafil awamil dakhilati karena berbeda-bedanya amil ad-dakhilati yang masuk alaiha atas kalimat tersebut. Lafdhan berubah yaitu secara lafadz atau takdiron atau secara perkiraan. Jadi di bab ini menerangkan tentang i'rab, yang mana yang dinamakan i'rab adalah merubah beberapa akhir kalimat sebab masuknya amil-amil yang masuk, seperti contoh Zaidun. Zaidun di sini seperti contoh Zaid. Zaid di sini sebelum kemasukan amil itu statusnya mauquf, yaitu tidak i'rab, tidak mu'rab, tidak mabni, tidak dirofakkan, tidak dibaca nasab, tidak dibaca jar, dan seterusnya. Jadi Zaid di sini statusnya mauquf masih. Akan tapi setelah kemasukan amil, di sini dijelaskan fa idza dakhala alaihi al-amilu fa in kana yatlubu raf'u fa in kana yatlubu raf'ah rufi'ah, kata di sini. Jadi kalau Zaid tersebut sudah kemasukan amil, yaitu diperintahkan untuk dibaca rafa, maka Zaid harus dibaca rafa. Seperti contoh ja'a Zaidun. Jadi ja'a Zaidun, ja'a di sini yang merupakan fi'il yang menyuruh Zaid menjadi fa'il, sedangkan fa'il itu rafa, sehingga Zaid di sini dibaca Zaidun, menjadi fa'ilnya ja'ah, yaitu fa'ilnya fi'il. Dan kemudian Zaid tersebut bisa menjadi nasab apabila ada perintah nasab dari sebelumnya, seperti contoh ra'aitu Zaidan, maka ra'aitu Zaidan di sini, ra'aitu di sini kan fi'il sedangkan taknya fa'il, maka status Zaid ini tarkibnya menjadi maf'ul. Berhubung menjadi maf'ul, yang mana maf'ul di sini dibaca nasab, maka lafadz Zaid itu harus dibaca nasab. Dan juga Zaidan bisa menjadi jar apabila ada yang memerintahkan untuk jar, seperti lafadz marartu bi Zaidin. Jadi Zaid di sini dihukumi jar sebab adanya ba, yang mana ba ini adalah huruf jar. Jadi ini adalah kesimpulan tentang i'rab, yang mana i'rab di sini merubah akhir dari rafa menuju ke nasab atau jar disebabkan amil sebelumnya. Wa qauluhu lafdan aw takdiran, yang dimaksud lafdan aw takdiran di sini itu berubah secara lafadz maupun secara perkiraan. Kalau secara lafadz di sini yang sudah dijelaskan, yakni bihi anal akhirah yataghayyaru lafdan kama ra'ai intahu fil amtsilatil madhkurati, yaitu sudah disebutkan tadi, sudah jelas tadi di depan, yaitu Zaidun, Zaidin,
bizaidin, zaidun, zaidan, bizaidin. Itu kan namanya secara lafadz itu berubah i'rabnya. Sekarang secara takdiran, yaitu secara perkiraan. Kama kata Kiai Syarih, kama fil ismi alladzi akhiruhu alifun, kata di sini. Seperti isim yang akhirnya itu berupa alif, seperti lafaz al-fata, au yaun, atau akhirnya berupa iya, seperti al-qadi misalkan. Jadi al-fata dengan al-qadi ini perubahannya berubah secara perkiraan hanya, tidak secara lafaz. Kalau lafaznya tetap, akan tapi secara perkiraan itu berubah. Seperti halnya al-fata misalkan. Al-fata misalkan, maka al-fata di sini kan hukumnya atau tarkibnya menjadi fa'il. Sedangkan fa'il itu dihukumi rafa'. Akan tapi rafa'nya di sini dengan dhammah muqaddaratin, diperkirakan alal alifi, atas alif. Kenapa? Man amin zuhuriha at-ta'adzur, karena dianggap udzur di sini. Jadi alif ini udzur untuk menerima harakat. Seperti ra'aitul fata, marartu bil fata. Ini semuanya tidak bisa menerima harakat karena dianggap udzur. Beda halnya dengan ja'al qadi. Ja'al qadi ini juga berubah secara perkiraan, akan tapi ja'al qadi ini berubahnya karena berat, kata di sini. Fal qadi fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'i man amin dhuhuriha ats-thiqalu. Jadi diperkirakan tersebut karena berat. Kalau al-fata, yaitu yang akhirnya dengan alif, itu karena udzur. Kalau al-qadi di sini karena berat. Sehingga al-qadi di sini kalau tarkibnya menjadi, kalau hukum i'rabnya menjadi mansub, yaitu dibaca nasab, maka dengan bi fathin dhahiratin, kata di sini, dengan fathah yang terang, seperti ra'aitul qadiyah. Kalau rafa' dan ajarnya kan tidak. Seperti contoh ja'al qadi misalnya. Ja'al qadi atau marartu bil qadi misalnya. Jadi rafa' dengan ajarnya itu i'rabnya dengan diperkirakan, akan tapi kalau di keadaan nasab itu i'rabnya diperjelas, yaitu bi fathatin dhahiratin. Jadi itu tentang sekilas tentang lafdhan atau takdiran atau tentang i'rab. Kita melanjutkan bacaan wa aqsamu arba'atun, dan adapun pembagian i'rab arba'atun itu ada 4. Raf'un ialah 1 rafa', wa nasbun dan nasab, wa khafdun dan jar, wa jazmun dan jazm. Jadi pembagian i'rab di sini ada 4, yaitu rafa', nasab dan khafad, yaitu jar atau jazm. Seperti contoh, yang rafa' yadribu zaidun, yang nasab lan adrib amron, yang jar maratu bi zaidin, yang jazm lam adrib zaidan. Lam adrib zaidan. Jadi zaid di sini adalah dihukumi rafa' karena adanya yadribuh, yaitu adanya fi'il yang mana fi'il ini membutuhkan ke fa'il, sedangkan fa'il itu dihukumi rafa'. Jadi yadribuh dengan zaidun itu dihukumi rafa'. Seperti contoh lagi lan adribah ini dibaca nasab karena fi'il mudhari' kemasukan amil nasab, yaitu berupa lan,
Dan juga amron juga dibaca nasab karena berada di tempatnya maf'ul, sedangkan maf'ul itu dibaca nasab. Dan juga jar marfu bizaidin. Bizaidin di sini dibaca jar karena adanya huruf jar. Dan juga lam adrib ini dibaca jazm karena adanya amil jazm. Itu semua adalah contoh-contoh daripada pembagian i'rab. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jisma fiha. Falil asma'i, maka itu dimiliki isim-isim min dzalika dari hal itu, yaitu i'rab, ar-raf'u adapun rafa, wan nasbu dan nasab, wal khafdu dan jar, wala jasma fiha dan tidak ada apa jasm fiha di dalam isim-isim tersebut. Jadi di sini menerangkan tentang isim-isim yang mana isim-isim ini i'rabnya hanya mempunyai 3, yaitu rafa, nasab dan jar. Jadi tidak ada ceritanya jazm itu isim itu jazm. Walil af'ali dan itu dimiliki fi'il min dzalika dari hal itu, yaitu dari hal i'rab, ar-raf'u adapun rafa, wan nasbu dan nasab, wal jazm dan jazm, wala khafdha fiha dan tidak ada apa jar fiha di dalam fi'il tersebut. Jadi kalau fi'il ini hanya mempunyai 3 juga, yaitu rafa, nasab dan jazm. Dan tidak ada fi'il itu jar. Kalau isim tidak ada isim itu jazm, tapi kalau fi'il itu tidak ada fi'il jar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.